Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kenny Fernandes, NPM 23211552. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Baik, di video kali ini saya ingin memaparkan materi tentang perjanjian leasing. Kita lanjut ke materi. Perjanjian leasing atau dikenal juga sebagai sewa guna usaha adalah bentuk perjanjian pembiayaan di mana suatu pihak yang dinamakan lessor menyediakan barang modal yang diperlukan oleh pihak lain yang disebut leasing dengan hak penggunaan untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar sejumlah uang secara berkala. Perjanjian ini banyak digunakan untuk pembiayaan alat berat, kendaraan, mesin, dan barang modal lainnya. Adapun karakteristik leasing, yang pertama ada hak kepemilikan, yaitu selama masa leasing kepemilikan barang tetap berada pada lessor atau pihak yang penyedia barangnya. Leasing atau penyewa barang hanya memiliki hak penggunaannya saja. Dan yang nomor dua, pembiayaan secara berkala, yaitu leasing membayar angsuran atau sewa dalam jumlah yang telah disepakati selama jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga, pilihan kepemilikan, yaitu pada akhir perjanjian, leasing dapat diberikan opsi untuk membeli barang dengan nilai sisa tertentu atau jika perjanjian adalah jenis leasing finance. Dan yang terakhir itu ada aset digunakan untuk produksi, yaitu barang yang disewakan biasanya adalah barang modal yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Nah, selain karakteristik leasing, ada juga dasar hukum leasing di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, yaitu mengatur jenis, syarat, dan ketentuan leasing di Indonesia. Yang nomor 2 itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa kita sebut KUH Perdata. Dan yang yaitu perjanjian leasing berlandasan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah perjanjian. Nah, selain dasar hukum, ada juga pihak-pihak dalam leasing. Yang pertama yaitu lessor yang saya sebutkan di awal tadi. Lessor itu pihak yang memiliki barang dan memberikan hak pengguna kepada leasing, biasanya berupa perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan. Itu lessor. Ya, yang kedua itu leasing. Leasing itu pihak yang menggunakan barang modal atau melakukan pembayaran sesuai perjanjian. Nah, itu leasing. Dan yang ketiga ada supplier, yaitu pihak yang menyediakan barang yang akan disewakan oleh lessor kepada leasing. Nah, selain ada pihak-pihak dalam leasing, ada juga jenis-jenis leasing. Ralat, selain ada pihak-pihak dalam leasing, ada juga jenis-jenis leasing. Nah, yang pertama leasing, jenis leasing itu ada yang pertama adalah finance leasing, yaitu leasing memiliki opsi untuk membeli barang setelah masa leasing berakhir. Yaitu selain itu ada biasanya digunakan untuk barang modal seperti kendaraan dan mesin produksi. Dan yang kedua ada operating leasing, yaitu yang pertama tidak ada opsi pembelian di akhir masa leasing. Nah, yang kedua barang dikembalikan ke lessor setelah masa leasing selesai. Nah, yang ketiga ada sales and leaseback, yaitu leasing menjual barangnya kepada lessor lalu menyewakan kembali barang tersebut. Nah, itu disebut sales and leaseback. Selain ada yang saya sebutkan tadi, ada juga biasanya digunakan untuk meningkatkan likuiditas. Likuiditas itu perusahaan. Nah, biasanya digunakan untuk meningkatkan likuiditas di perusahaan tersebut. Nah, setelah jenis-jenis leasing, ada juga keuntungan leasing. Yang pertama bagi leasing. Keuntungan yang pertama bagi leasing tidak perlu membayar lunas untuk memperoleh barang modal tersebut. Yang kedua, biaya angsuran dapat disesuaikan dengan pendapatan. Yang ketiga, tidak memerlukan jaminan tambahan karena barang yang disewakan menjadi jaminan. Itu keuntungan bagi leasing. Nah, bagi lessor, yang pertama memiliki penghasilan tetap melalui angsuran. Yang kedua, barang tetap menjadi milik lessor hingga pembayaran selesai atau leasing membeli barang tersebut. Nah, selain ada keuntungan, ada juga kerugian leasing. Yang pertama, kerugian yang bagi leasing yaitu biaya total atau angsuran bisa lebih mahal dibandingkan membeli barang langsung.
Selain itu, tidak memiliki hak memiliki atas barang selama masa leasing berlangsung. Nah, yang kedua, kerugian bagi lesor, yaitu beresiko mengalami kerugian jika lesi atau lisi gagal membayar angsuran tersebut. Nah, selain itu, aset dapat mengalami penyusutan nilai selama masa leasing. Nah, selain ada kerugian dan keuntungan, ada juga isi perjanjian leasing. Yang pertama itu ada perjanjian leasing mencakup pertama, identitas para pihak. Yang kedua, jenis barang yang disewakan. Yang ketiga, jangka waktu leasing. Yang keempat, jumlah angsuran dan jadwal pembayaran. Yang kelima, opsi pembelian, itu jika ada. Keenam, sanksi jika terjadi pelanggaran perjanjian. Yang ketujuh, ketentuan pengembalian barang jika tidak dibeli. Nah, kesimpulannya, perjanjian leasing adalah solusi pembiayaan yang fleksibel untuk mendapatkan barang modal tanpa harus membeli langsung. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, leasing dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung kebutuhan bisnis. Nah, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang perjanjian leasing. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.